Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita sudah ada 12 orang mahasiswa ya. Kita akan mulai materi baru. Kemarin sudah cerita mengenai GRC, mengenai siapa yang menjadi pelopor GRC itu ada OECD ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana implementasinya. Sebentar. Jadi pada beberapa tahun yang lalu ya, di beberapa tahun lalu itu ada suatu bank negara itu sudah melakukan yang namanya GRC. Kemudian bank tersebut meminta saya untuk berdiskusi sebetulnya melaksanakan GRC yang baik itu seperti apa. Karena mereka kalau mengajukan suatu program itu harus ada narasumber yang menjadi pakarnya lah, pakar di bidang GRC. Saya waktu itu juga saya katakan saya belum menjadi pakar, tetapi saya sudah banyak belajar mengenai GRC. Kemudian mereka ingin tahu sebetulnya kalau mengimplementasikan GRC di bank mereka itu bagaimana caranya secara praktis. Mereka tidak ingin pendekatan secara teoritis. Kemudian saya mengolah beberapa materi dari perkuliahan. Dulu perkuliahannya masih ada di S2, perkuliahan dari S2, kemudian saya kemas, sehingga bentuknya menjadi sederhana. Sehingga mereka bisa mengelola dan dijadikan suatu prosedur di banknya. Nah, hasil dari sana kemudian berkembang selama 10 tahun menjadi beberapa bentuk yang sederhana. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana bentuk sederhananya menerapkan suatu implementasi di dalam suatu perusahaan atau dalam hal ini perbankan ya. Dari sisi GRC-nya, jadi tata kelola, G-nya ya, R-nya risk management, dan C-nya itu compliant. Oke, kita akan sharing slide-nya dulu ya. Jadi ini cukup menarik ya, menariknya karena bentuknya sudah dikemas untuk bentuk yang praktis ya. Jadi kemarin sudah bicara teori, mungkin cukuplah teorinya. Kita hari ini praktisnya seperti apa. Oke, saya sharingkan dulu slide-nya. Jadi kemarin saya sudah beri contoh menggunakan Excel ya, bagaimana sih caranya menggunakan GRC secara praktis ya. Oke. Ini judul kita hari ini, yaitu tentang implementasi GRC. G-nya adalah governance, kita gunakan COBIT. Kemudian R-nya kita gunakan COSO. Jadi risk manajemennya kita gunakan COSO tipe 2 ya. Kemudian compliance-nya kita gunakan Sarbanes-Oxley X untuk hukum Sarbanes-Oxley. Oke. Dan kita akan lihat hari ini seperti apa. Ya, kecepatan. Nah, ini adalah identifikasi dan dari suatu implementasi tata kelola menggunakan GRC. Kalau kita lihat di sini pendekatan yang pertama kali, pendekatan yang paling penting itu adalah identifikasi harus melihat masalah prioritas. Apa sih prioritas yang sebetulnya harus dikerjakan? Karena mengolah itu pertama dimulai dari yang prioritas. Prioritasnya bisa dipilih berdasarkan dari resiko. Kemudian kita petakan tujuan TI, proses, dan sumber daya yang terpengaruh. Ini ilmunya dari COBIT ya. Jadi biasanya kalau COBIT itu isinya mapping dari tujuan teknologi informasi, prosesnya bagaimana proses bisnisnya, kemudian ada di departemen mana, sumber dayanya, sistemnya apa, orangnya apa. Kemudian kita tetapkan siapa yang menjadi pemilik proses, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian kita selesaikan masalahnya sesuaikan dengan proses dan sumber daya yang dimiliki. Biasanya kita gunakan matriks pertanggungjawaban atau responsibilitas untuk menentukan dampak pekerjaannya. Jadi pekerjaannya apa, tanggung jawabnya apa, sudah sampai mana, kita monitoring.
Kemudian kita ubah deskripsi atau ekspektasi pekerjaan, misalnya milestone-nya mau sampai di mana selesainya, mengelolanya sampai di mana, sejauh apa, minimal targetnya apa. Kita pantau terus-menerus, karena yang namanya tata kelola tanpa pemantau itu belum jadi tata kelola. Kita monitoring pakai sistem, kita monitoring menggunakan laporan secara online, laporan secara offline, atau laporan-laporan rahasia yang disebut dengan program whistleblow. Jadi ada orang yang memberikan laporan-laporan rahasia tentang terjadinya fraud, misalkan terjadinya kecurangan. Kemudian kita kaitkan dengan proses kinerja. Kita menilai kinerjanya dari setiap tata kelola ini sampai di mana. Inilah pekerjaan yang dilakukan di dalam tata kelola yang melibatkan GRC. Sederhana, cuma 8 poin yang dikerjakan dan diulang terus-menerus dalam suatu siklus. Dalam suatu siklus, jangan sampai ada siklus yang terlewatkan. Harapannya kalau kita lakukan suatu pengelolaan, itu ada suatu kontrol ya, kontrol dalam teknologi informasi. Pertama, dari sisi bisnis pendukung terhadap waktu, itu terjadi keselarasan. Semakin banyak bisnisnya, itu akan terselesaikan sesuai dengan waktunya. Kemudian harga, karena menggunakan sistem, ini akan semakin murah. Jadi dengan pertamanya waktu, pertamanya pengalaman, harga layanan semakin murah. Kemudian waktu pengiriman data itu kan lebih cepat. Kemudian di sini kualitas layanan akan semakin baik, dan akhirnya sistem aman, terkontrol. Harapannya seperti itu. Resiko yang ditangani semakin lama semakin kecil. Inilah value atau nilai-nilai yang diharapkan oleh stakeholder kalau kita pakai GRC. Ini yang saya ceritakan. Jadi kalau tanpa GRC, tentunya kebalikan kurvanya. Tapi dengan adanya GRC, minimal 5 ini akan terjadi di dalam perusahaan tersebut. Itu yang saya ceritakan secara dasar kepada perusahaan tersebut. Kemudian dari sisi organisasi, apa saja yang akan berubah terhadap pengelolaan GRC? Dari sisi eksekutif manajemen, bagian atas ya, dewan-dewan direksi, bagian eksekutif yang punya strategi, tentunya terjadi pengontrolan yang lebih jelas. Jadi entitas level kontrolnya lebih jelas, mereka bisa mengontrol dari sisi budaya kerja organisasi, bisa mengontrol termasuk strategi apa yang mau direncanakan, dan mereka tidak dipusingkan dengan masalah operasional. Mereka benar-benar bisa memikirkan strategi, bisa memikirkan kebijakan, bisa menilai resikonya di mana, kemudian profitnya sampai mana, apakah perlu mentraining atau mengedukasi manajer, bagaimana quality assurance-nya dan internal audit-nya. Jadi di sini mereka benar-benar mengerjakan tugasnya. Tidak pusing lagi memikirkan harus bagaimana caranya harus promosi. Nah, semua proses tersebut itu diberikan kepada level yang menengah. Mereka mikirkan yang lebih jauh ke depan. The big picture-nya ada di executive management. Nah, dengan GRC ini, bagian dari level menengahnya, di sini bagian bisnis prosesnya, baik dari keuangan, manufaktur, itu lebih mudah mengontrol. Mereka bisa mengontrol sampai lengkap setiap proses, akurasinya bisa dipertahankan, kemudian otorisasinya jelas, tidak khawatir ada resiko yang muncul, karena semua resiko sudah terpetakan. Bagian operasional pun sama, bagian operasional itu merupakan pengontrolan secara umum. Jadi kalau yang menengah namanya application control, kalau yang levelnya strategis entity level control namanya, kalau bagian operasional namanya IT general control. Di sini mereka dengan adanya GRC bisa mengembangkan program, karena sudah punya petanya, bisa melakukan perubahan terhadap program, bisa mengakses program dan data dengan jelas, di mana programnya, datanya di mana juga jelas, karena compliance-nya jalan, kepatuhan terhadap menyimpan data, merekam data, itu jalan, sehingga mereka tidak repot-repot pada proses operasinya.
Jika adanya GRC tersebut, ketiga lapisan ini bisa saling berintegrasi. Ini yang di minggu lalu kita sebut dengan integrating GRC, GRC yang terintegrasi. Nah, secara praktek, biasanya kita gabungkan ini ada yang bagian internal control, bagian internal control-nya merupakan tata kelolanya, kemudian R-nya kita pakai COSO ya, G-nya pakai COBIT di sini. Nah, di sini C garis miring SOC itu adalah bagian dari sistem compliance-nya. Jadi compliance-nya kita gunakan Sarbanes-Oxley X. Itu merupakan hukum mengenai layanan publik. Hukum layanan publik yang kita adopsi dari Amerika, isinya merupakan layanan publik bahwa harus menyesuaikan sesuai dengan service level agreement. Tidak boleh kita mengurangi layanan. Kemudian harus bertanggung jawab terhadap data dari para customer. Nah, itu kira-kira isinya sudah kita adopsi di hukum IT Indonesia. Nah, di sini C garis miring SOC itu merupakan compliant Sarbanes-Oxley X. Nah, kita lihat bagaimana cara menggabungkannya. Dari sisi manajemen risiko, kita punya 5 komponen di dalam COSO, yaitu control environment, ini isinya mengenai mengontrol semua ekosistem dari stakeholder yang terlibat dalam sistem, siapa saja ekosistemnya, mulai dari orang dalam sampai orang luar yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan hukum, peraturannya. Kemudian ada risk assessment, penilaian risiko. Ini pernah dijelaskan mungkin di manajemen risiko, mulai dari mengidentifikasi, menentukan proses risikonya, kemudian mengatasi risiko, sampai kepada manajemen perubahan. Yang ketiga adalah control activity, ini merupakan cara mengontrol aktivitas yang ada dalam bisnis proses, mulai dari membuat SOP, policy and procedure, keamanannya, aplikasi dari manajemen perubahan, sampai membuat suatu sistem kalau terjadi masalah. Jadi ada sistem yang bisa membackup, atau dia tetap bisa jalan kalau ada masalah, misalkan masalah besar ya, seperti banjir, pandemi ya. Yang keempat adalah komunikasi. Jadi kualitas informasi, komunikasi, dan yang kelima monitoring. Ini merupakan bagian dari COSO, ada 5 besar. Nomor 2 sampai nomor 5 itu merupakan bagian dari kontrol TI. Sedangkan control environment itu merupakan pertanggungjawaban secara internal dan eksternal. Jadi accountability and responsibility. Nah, ini cara menggabungkannya, kita lihat ya. Jadi yang pertama tentunya masalah pengelolaan itu dilihat ujungnya dari keuangan. Jadi ada suatu pernyataan keuangan yang harus dikerjakan, jangan sampai tidak, syaratnya harus lengkap, akurasinya tepat, valid, terautorisasi, dan terjadinya segregation of duty. Tidak boleh ada orang yang punya kewenangan terlalu besar, ya. Segregation of duty. Kemudian ini dilakukan pemetaan terhadap bagian akuntansi publik. PCAOB itu adalah akuntansi publik. Di sini terjadi beberapa peta berupa program-program yang harus dikerjakan yang berhubungan dengan masalah akuntansi. Kemudian berhubungan dengan resiko, di sini ada COSO. COSO ini memberikan masalah-masalah yang berhubungan dengan resiko, dan semuanya akhirnya bermuara pada COVID. COVID ini menerima standar masukan dari akuntansi publik, kemudian dari COSO. Jadi kita mengolahnya lebih mudah, kita bisa mengolah dengan hanya satu kerangka saja di dalam GRC ini. Kita gunakan COVID. COVID ini berisi tentang efek dari finansial. Jadi beberapa efek finansial itu masuk dari bagian akuntansi publik. Bagaimana supaya operasionalnya lebih baik, ya, lebih efisien. Kemudian juga memasukkan komponen dari risk management dari COSO di sini. Jadi artinya dengan hanya menggunakan satu COVID, kita sudah bisa melakukan GRC tadi. R dan C-nya masuk ke dalam COVID.
beberapa kontrol aktivitas dibagi-bagi supaya lebih jelas memonitoringnya. Kemudian ada beberapa acuan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaannya. Nah, ini yang saya ceritakan kepada perusahaan tersebut bahwa kita menggunakan standar IT yang isinya itu dilengkapi dengan bagian akuntansi dan bagian risk management. Mungkin akuntansi ini mewakili yang namanya layanan publik untuk compliance atau kepatuhan, ya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana isinya, ya. Nah, aktivitas kontrol yang dimaksud di sini adalah kontrol untuk mengontrol jenis-jenis yang bersifat kebijakan, ada juga kontrol yang bersifat keamanan, aplikasi dan jaringan, ada kontrol yang berhubungan dengan aplikasi untuk manajemen perubahan, dan kontrol untuk bisnis continue. Nah, yang perusahaan sedang dimulai, maka kita mulai kebijakan terlebih dahulu. Saat perusahaan menggunakan sistem, kita gunakan kontrol bersifat aplikasi dan jaringan. Saat sistemnya diubah atau diupdate, kita gunakan kontrol change management. Saat terjadi masalah, banjir, kebakaran, pencurian, kita gunakan kontrolnya business continuity. Jadi kontrol tersebut aktivitas sesuai untuk awal penggunaan sistem, saat menggunakan sistem, di sini ada ISO-nya yang digunakan, bagaimana melakukan trace dari penggunaan oleh user, aksesibilitasnya. Nah, yang ketiga ini untuk proses kalau terjadi perubahan sistem. Yang terakhir kalau terjadi bencana atau gangguan sehingga sistem menjadi mati. Nah, ini 4 ini merupakan aktivitas, ya. Ya, contohnya misalkan kalau di sini ada yang menggunakan sistem web, ya. Tiba-tiba webnya itu waktu untuk sekuritasnya memasang SSL-nya itu habis, tidak harus bayar lagi. Ada beberapa hosting yang SSL-nya itu harus bayar. Akibatnya situs tersebut terdeteksi tidak aman dan tidak bisa dibuka oleh beberapa komputer tertentu. Nah, itu bahaya karena tidak bisa digunakan pada saat dibutuhkan, ya. Mengapa? Karena SSL-nya habis waktu sehingga HTTPS-nya berubah menjadi HTTP. Itu kan sederhana sekali, ya. Nah, itu harus tetap saja masuk kepada business continuity, dianggap sebagai suatu disaster recovery, ya. Suatu bencana, tapi bencana kecil. Bencana kecilnya karena tidak dapat dibaca gara-gara SSL dari suatu webnya tersebut itu habis waktunya, ya. Ada beberapa hosting yang proses security-nya berbayar, ada juga yang gratis, ya. Ini contoh kecil saja, ya. Jadi yang namanya disaster bisa kecil, bisa besar, ya. Bisa banjir, merusak hardware, bisa juga di satu pandemi, ya, bisa saja. Atau juga karena ada penggantian tugas belum terbiasa, sehingga ada sistem yang tidak ada orangnya. Nah, tidak ada monitoringnya, itu juga sebagai disaster kecil, ya. Hanya berupa insiden, jadi disaster yang bersifat insiden kecil saja. Kalau besar, berarti disasternya kita sebut sebagai accident. Lebih besar lagi, kita sebut sebagai eskalasi. Mengapa harus dikontrol? Ini menurut Sarbanes-Oxley. Pertama, mengontrol tersebut berhubungan dengan pemeliharaan sistem, aplikasinya, teknologinya, infrastruktur, supaya pada saat dibutuhkan available. Yang kedua adalah harus dipikirkan bagaimana kinerjanya. Jadi bukan hanya bagus, tapi kinerja, ya. Bagaimana memanage perubahan, bagaimana mendefinisikan layanan yang harus diberikan, sejauh apa sih kualitas layanan tersebut, bagaimana menggunakan pihak ketiga, dan menjamin keamanan dari data dari sistem. Jangan sampai data customer itu dibocorkan. Jadi yang pertama itu adalah penggunaan, yang kedua adalah proses untuk terjadi perubahan, sasaran yang berikutnya, jadi ini untuk kinerja, ya. Sasaran berikutnya adalah memelihara kinerja. Jadi bagaimana memilih konfigurasi hardware, konfigurasi sistem, konfigurasi plugin, apapun, ya, supaya menghasilkan kinerja yang semakin baik. Mengatasi masalah dan insiden secepat mungkin, mengolah data dengan baik, mana data yang harus digunakan, mana data yang harus di-backup, yang kita sebut dengan retensi data, jadi umur data, ya.
bagaimana mengoperasionalkan dengan baik, tidak ada masalah-masalah yang besar itu ya. Jadi yang ini berhubungan dengan membangun kinerja, yang tengah, yang ketiga berhubungan mempertahankan kinerja. Nah itu menurut Saban Osley yang namanya customer perlu kita perhatikan dalam membuat suatu sistem. Ya, kalau ingin buat GRC dengan baik, jangan mengurangi ketiga ini, jangan mengurangi sasaran kontrol ini. Oke. Kemudian tipe-tipe kontrol. Nah ini agak teoritis juga ya. Tipe-tipe kontrol TI yang berhubungan dengan compliant atau Sarbanes-Oxley Act ya. Nah, ini kita akan lihat nanti bagaimana pemetaan COVID ke COSO dan ke CAOB ya. Di bagian entity level control di bagian dewan direksi, mereka bisa mengontrol benar-benar untuk proses strategis. Ini di bagian level manajerial menengah, ini di bagian level operasional. Nah, semuanya terkait ya dengan GRC ini, baik level strategis, dari strategi ke bagian proses pelaksanaan, IT manager terkait, dari sini ke bagian layanan juga terkait ya. Ini merupakan bagian dari quality assurance dan quality control. Jadi quality assurance itu yang menentukan ISO apa yang mau dipakai. Nanti quality control itu yang mengecek apakah ISO yang diterapkan itu sesuai. Atau menentukan SOP apa yang mau dipakai itu QA. Nanti yang ngecek QC. Jadi sebaiknya QA dan QC ini departemen yang berbeda. Yang satu membangun kualitas, yang satu mengecek kualitas. Ini departemen yang berbeda. Nah, ini usulan dari praktek implementasi GRC dari sisi compliant, dari sisi Sarbanes-Oxley Act. Gitu. Jadi masing-masing level manajerial ini mengerjakan. Nah, untuk kontrol TI-nya itu mungkin tidak melibatkan level strategis, tetapi khusus sebagai level menengah dan level bagian bawah. Nah, ini pekerjaan dari kontrol TI-nya ada di sini yang paling banyak dipakai. Atau dengan kata lain, tata kelolanya lebih banyak ke bagian sebelah sini ya. Kalau kita lihat mata kuliah kita sebelumnya, yang bagian IT General Control ini adalah di mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Application Control itu ilmu mata kuliah tata kelola di sini. Yang ini biasanya ilmunya lebih tinggi, ini merupakan ilmu strategi and policy ya, nama ilmunya. Jadi ini mata kuliahnya biasanya kalau di sini ada ilmu kita di bagian tengah-tengah ini. Isi dari Compliance Sarbanes-Oxley Act, roadmap-nya itu merupakan satu tahapan. Mulai dari membangun, kontrolnya apa, menilai resiko, dokumen-dokumen yang harus dipenuhi apa saja, kemudian dievaluasi kontrolnya seperti apa, apakah sudah efektif. Kalau terjadi masalah, selesaikan dengan menggunakan skala prioritas, dan membangun kelanggangan atau sustainability. Nah, ini isi dari compliance yang sifatnya mulai dari awal sampai akhir. Ini yang isinya disebut dengan Sarbanes-Oxley Compliance atau C-SOX, Sarbanes-Oxley X ya. Nah, itu berarti hukum ya, hukum. Ini isinya bagus sekali isinya karena dia merancang secara detail supaya terjadi kepatuhan secara hukum, kepatuhan secara administratif, kepatuhan secara SOP, kepatuhan terhadap ISO. Ingat kalau yang kepatuhan terhadap ISO punya nama khusus yang disebut dengan conformity. Jadi patuh pada ISO, apa conformity, nanti dilihat mana yang non-conformity yang belum sesuai dengan ISO, tahap demi tahap kita perbaiki. Nah, inilah cara implementasinya. Nah, sekarang bagaimana di lapangannya? Bagaimana cara di lapangannya? Kita kembali gunakan Excel ya. Nah, ini tadi sudah dibagi dari sisi kepatuhan, bagian atas, ini bagian dewan direksi, bagian strategi kita sebut dengan activity control. Di sini juga ada level-level tertentu, di bawahnya kita sebut dengan level untuk 1, automatic application control. Jadi mereka, para dewan direksi, ini menerima data-data yang sudah otomatis, tidak lagi berupa data tidak otomatis. Jadi bentuknya sudah unstructured ya. Nah, di sini adalah bagian tata kelola, ini kita sebut level 2, application control, ini bagian operasional. Nah, inilah daerah COVID ya, dari COVID mengolah dari operasional sampai bagian menengah.
disebut General Computer Control ya. Ini ada di mata kuliah manajemen informasi yang mulai sistem chain manajemennya, jaringan, security, ini bagian manajemen informasi. Dan sedangkan bagian tata kelola ini ngelola di bidang pengembangan sistem, di bidang perubahan kontrol yang digunakan. Kemudian kalau misalkan lupa apa saja kontrol, nanti kita akan jelaskan apa saja kontrol-kontrol di dalam informasi ya. Data recovery, database management, program security, ini bagian tata kelola kita. Nah, caranya kita gunakan Excel. Kita gunakan Excel, yang ini adalah kontrol objektif dari COVID. Isinya ini seperti ini, PO1, kita pilihlah PO1, PO9, DS7, ME1, tidak semua ya, kita pilih di sini. Nah, komponen-komponen ini, itu isinya kan mengecek apakah kontrolnya sudah sesuai. Nah, cara mengeceknya, kita masukkan metode dari COSO. Jadi untuk mengecek apakah definisi strategi planning sudah sesuai, kita cek apakah dia sudah menilai namanya resiko. Apakah sistem sudah ada informasi dan komunikasi yang tepat. Apakah sudah termonitoring. Nah, jadi untuk menjawab eviden dari COVID ini, kita gunakan ilmunya COSO. Jadi tidak hanya bertanya iya atau tidak, tapi kita gunakan ilmunya COSO. Jadi di sini menggunakan sistemnya, ada analisanya menggunakan COSO. Kalau tanpa COSO, tentunya kita akan tanya kepada manusia, tanya kepada tipe RACI. Masih ingat ya RACI? Ada tipe R, tipe orang yang mengerjakan, responsibility, ada tipe accountability, orang yang bertanggung jawab, menyuruh, mendelegasikan, ada tipe C, konsultan, dan ada tipe I, orang yang diberitahu, biasanya owner. Nah, kalau kita yang melihat bukti-bukti tersebut bahwa pengolahan sudah baik, tidak menggunakan manusia, kita gunakan sistemnya pakai COSO. Jadi COSO melihat apakah sudah ada evaluasinya, ini bisa pakai sistem, bisa pakai catatan, tidak langsung kepada manusia, tapi bersifatnya analytical. Kita pakai COSO. Masukkan di sini. Misal, kita ingin memanage sumber daya manusia, dicek apakah ada program pengembangan training. Jika tidak ada, berarti memanage sumber daya manusia belum. Nah, jadi setiap ini jawabannya atau evidennya itu dibantu oleh standar yang lain. Nah, itu kelebihan dari COVID ya. COVID bisa bekerja sama dengan standar lain. Nah, setiap eviden tidak pakai pertanyaan iya atau tidak, tetapi sudah menggunakan sistemnya adalah analisa. Jadi kalau di dalam balance scorecard sudah tidak lagi menggunakan KGI, yes or no, ada atau tidak, tapi sudah menggunakan KPI. Nah, KPI-nya itu menggunakan standar dari COSO untuk bagian apa ini? Bagian level strategis. Jadi misalkan para bos-bos ingin tahu ini nomor besar PO9, apakah terjadi penilaian dan manajemen risiko. Nah, para bos ini ingin tahu. Maka yang dilaporkan adalah berupa penilaian risiko. Tidak lagi berupa data iya atau tidak. Nggak mau dong para bos semuanya melihat iya atau tidak. Dia ingin lebih melihat jelas dalam bentuk informasi yang tidak terstruktur. Berarti informasi berupa gambar, berupa tabel. Diberikanlah evidennya berupa ini. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi entity control itu levelnya ada para bos ya, para pengambil keputusan. Kalau di universitas mungkin rektor, ya, wakil rektor. Mereka pada saat ingin mencari kontrolnya adalah misalkan assessment, tentu yang dia peroleh adalah dokumen mengenai risk assessment. Itu yang dia peroleh. Nah, sampai sini ada yang belum jelas? Atau yang ingin mengetahui yang mana lagi ya? Monitoring and evaluating IT performance. Nah, ingin tahu bagaimana apakah ada monitoring tentang kinerja IT. Yang mereka peroleh tentunya adalah kumpulan dari kontrol aktivitas selama sebulan, ya, selama per hari, bagaimana mengkomunikasinya, apakah lewat WhatsApp, email, monitoringnya bagaimana, apakah sudah ada sistem ACE, apa itu ACE? Executive Information System, apakah sudah ada ACE-nya di sini monitoringnya. Jadi bukan lagi berupa data angka, bukan lagi berupa tumpukan-tumpukan formulir, laporan, tapi berupa dokumentasi yang sudah berupa tidak terstruktur. Jadi sudah gambar, sudah tabel,
sebuah sistem yang pendekatannya menggunakan risk management dari COSO. Nah, sampai sini. Tuh, ini sistem untuk bagian strategis. Nah, untuk sistem level yang lebih bawah, yang menengah, itu kita bisa saja gabungkan, kita pilih. Tentunya kontrol-kontrolnya kita pilih, bukan kelompok dari PO sudah tidak ada lagi di bagian menengah, karena PO itu kan untuk planning ada di bagian atas, strategis. Di bagian level manajerial yang kita pilih adalah AI, akuisisi, bagian akuisisi informasi, jadi mendapatkan informasi sampai pembuatan informasi ya. Kemudian pengambilan keputusan, decision support, dan kita pilih AI2 sampai AI7, ini bagian level manajerial ya. Nah, untuk manajerial kita gunakan standarnya, kita bantu evidence itu tidak pakai lagi data iya atau tidak, tapi evidence-nya kita gunakan standar dari akuntansi publik. Misalkan untuk melihat apakah suatu aplikasi software sudah terpelihara, kita gunakan yang namanya control environment dari PCAOB. PCAOB ini merupakan grup dari akuntansi publik. Kemudian apakah sudah ada pencatatan mengenai perubahan dari suatu program, bagaimana operasi komputer, apakah kinerjanya baik, bandwidth-nya baik, sesuai dengan jumlah throughput atau jumlah output yang diminta. Nah, jadi di sini terlibat bahwa yang namanya tata kelola untuk bagian level menengah itu bentuk datanya diambil dari standarnya akuntansi publik, dari compliance-nya akuntansi publik. Betul. Jadi kita mengelola, ada bukti apakah sekarang, misalnya apa lagi ya, contohnya inilah mungkin AI6. Apakah sudah ada manajemen perubahan, menghitung beban sekarang, beban di future-nya bagaimana. Oh, itu buktinya pakai apa? Pakai adanya program perubahan. Jadi ada program perubahan yang membuat planning rencana perubahan, menghitung beban, menghitung layanan, menghitung terjadi insiden kalau layanannya bertambah. Nah, ada di sini. Yang kedua, kita lihat ada akses terhadap program dan data. Jadi setiap jawaban yang dalam pengelolaan ini itu kita sandingkan dengan standar yang menjadi compliance-nya. Di sini. Kalau tadi di bagian level 0 itu disandingkan dengan standar dari risikonya, ini dengan compliance-nya. Ya, seperti itu. Nah, inilah praktisnya. Jadi saya ceritakan kepada perusahaan tersebut bahwa caranya nanti kita ambil, misalkan kalau di sini PCAOB-nya kan dari akuntansi publik, mungkin kita ganti dengan kalau perbankan ini menjadi Basel, Basel 1, Basel 2, itu merupakan compliant untuk perbankan. Kita pilih di sini kontrol objektifnya apa, G-nya, nanti C-nya kita ambil dari Basel 1, Basel 2, ya seperti itu. Kemudian kita mappingkan setiap komponen dari Basel ini akan menjawab apa di sini. Misalkan untuk penjaminan sistem keamanan, itu kita ambil dari PCAOB-nya bidang computer operation, atau ada macam-macam ya, ada beberapa poin. Nah, kita pilih yang bagian keamanannya dan bagian aksesnya. Siapa saja yang berhak mengakses dan tidak berhak mengakses. Ya, seperti itu. Ini masing-masing komponen ini memiliki beberapa bagian, ya, beberapa parameter di sini. Nah, kita pilih yang sesuai. Sehingga yang namanya sistem COVID ini, government-nya, itu tidak kemana-mana, tetapi sesuai dengan standar, apakah standar R-nya atau standar C-nya. Nah, itu ya, itu intinya dalam implementasi. Manajemen insiden, manajemen problem, manajemen data, manajemen operasional, itu sudah ada dari bagian akuntansi publik, apa saja yang harus kita lihat, ambil poin-poin yang sesuai. Ambil poin-poin manajemen insiden untuk bagian komputer operation di akuntansi publik ya. Nah, seperti itu. Jelas sampai sini? Jadi kalau kemarin kita belajar COVID, itu bertanyanya mungkin apakah sudah ada bagian tertentu? Nah, jawabannya adalah maturitas. Jadi kalau sudah ada, berarti maturitasnya 1. Ada lebih lengkap, maturitasnya 2. Ada maturitasnya 3, maturitasnya define. Sampai maturitasnya manage. Nah, itu adalah jawabannya maturitas.
Kalau kita hanya mempergunakan 1G saja, ya hanya menggunakan governance, jawabannya maturitas. Tapi kalau di GRC, jawabannya bukan maturitas, tapi jawabannya diambil dari standar C atau standar R-nya. Jelas sampai sini ya? Jadi kalau ada mahasiswa di sini yang membuat tugas akhir menggunakan COVID, baik 4 maupun 5 atau COVID 2019, kalau hanya berdiri sendiri, berarti COVID 4 menyusun kepada evidennya apa saja untuk maturitasnya, COVID 2 menyusun apa saja eviden yang sesuai. Jadi kalau yang satu adalah COVID 4 mengenai maturitasnya, COVID 5 mengenai proses assessment modelnya, atau proses assessment model atau PAM-nya, jadi harus butuh eviden apa. Kalau 2019 kepada faktor desain, jadi sesuai dengan faktor dari enterprise-nya. Tapi kalau kita bandingkan dengan GRC, maka jawabannya bukan ke maturitas, tetapi disesuaikan dengan standar yang ada di R atau di C-nya. Boleh-boleh saja ya, seperti itu. Untuk beberapa perusahaan, arti maturitas itu membingungkan. Jadi orang-orang di perbankan kan bingung kalau maturitasnya define apa itu. Meskipun ada yang namanya eviden, kalau define seperti apa, maturitas yang sifatnya ad hoc seperti apa, maturitas yang sudah sifatnya adalah lebih tinggi lagi apa ya. Tapi bagi orang yang dipraktek, mungkin mereka akan lebih mudah mengerti kalau yang namanya COVID itu disandingkan dengan standarnya mereka, yaitu standarnya akuntansi dan standarnya risiko. Misalkan untuk manajemen change itu program change-nya sudah ada terlaksana 2 kali, sudah teruji dari PCAOB-nya sudah diciptakan. Itu mungkin lebih mudah dibandingkan dengan nilai maturitas yang secara teoritis hanya orang IT yang mengerti ya. Nah, itu ceritanya. Jadi hari ini kita bisa menggunakan 2 ya, satu menggunakan standar IT, menggunakan COVID saja, G saja, atau kita gunakan standar R dan C-nya dalam GRC. Ini saya ulang sedikit. Mungkin pernah di manajemen informasi, kontrol T yang dilakukan apa ya? Ada kontrol untuk akses ke program, ada untuk perubahan dan pengembangan program, ada operasi komputer, the line outsourcing. Isi dari akses ke program, ini ya, dari mulai akses kebijakan, kemudian penentuan akses user, review akses produk, enkripsi ya. Kemudian dari perubahan dan pengembangan program, ini merupakan simulasi dari perubahan. Jadi sebelum program dilemparkan, kita simulasikan supaya pengguna jangan shock, jangan kaget ya. Ada change management simulasi. Oh, sebentar. Ini saya stop dulu, saya ganti dulu. Ini ada di PowerPoint-nya batasnya belum saya cabut ya. Batasnya sebentar, saya inikan dulu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Sensornya saya ganti dulu. Saya setting supaya bisa sampai belakang. Ya. Oke, saya sharing lagi, sebentar ya. Ya itu, saya sharing lagi. Jadi ilmunya sekarang bertambah ya. Mahasiswa jadi lebih jelas ilmunya bahwa kalau dalam GRC kita bisa gunakan standar R dan C untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan di COVID ya. Kalau ditanya apakah COVID harus ada aturannya, ya COVID tidak ada aturannya untuk suatu implementasi. Tapi kalau secara teoris ada, misalkan untuk proses yang namanya penilaian sistem keamanan apa saja kontrol objektifnya. Ya, tetapi itu juga aturan tidak baku. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya, karena COVID itu kan seperti kunci Inggris ya. Kita bisa butuh sesuai dengan kebutuhannya, dipakai buat mukul bisa, dipakai buat muter bisa, dipakai buat nyambut bisa ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, tidak ada aturan secara baku. Meskipun ada rekomendasi, tetapi bukan aturan baku di dalam penggunaan kontrol objektif di dalam COVID. Nah ini nanti simulasi chain, kita bisa lihat di sini apa saja kontrolnya.
Mungkin kontrol yang paling penting adalah SOD ya, separation of duty. Jangan sampai ada orang yang bisa melakukan fraud gara-gara dia menguasai proses dari hulu sampai hilirnya ya. Setiap perubahan konfigurasi dari susunan penjadwalan, penggunaan hardware, backup yang harus direkam, setiap proses emergency, perubahan emergency harus kita simulasikan, migrasi juga harus kita simulasikan. Misalkan saya memindahkan data dari web ya, saya memindahkan data dari web, dari satu situs ke situs lain. Saya gunakan proses migrasinya pakai plugin karena menggunakan WordPress, saya pakai plugin, kemudian saya gunakan pluginnya namanya duplikator. Nah, saya copy semua, kemudian saya pindahkan situsnya. Situsnya merupakan situs e-commerce. Pada saat dipindahkan, semua data pindah. Tetapi otoritas dari setiap user itu tertutup. Jadi user tidak bisa login. Ya, karena HTTP aksesnya kan berubah ya kalau kita melakukan migrasi. Nah, pada saat dipindahkan, user diberitahu domain sudah berpindah. Oke, kata user. Pada saat mereka melakukan pembelian, tidak bisa login. Nah, itu terjadi karena kita harus melakukan reset password lagi. Pada saat migrasi, kita lakukan reset password. Ya masih mending kalau yang hilang adalah otoritas, kita bisa ganti reset password. Tapi kalau kita migrasinya salah, ternyata ada data-data yang tidak terbawa atau tidak terkorelasi, itu bahaya. Kalau saya daripada repot-repot, saya pakai program jadi ya. Kalau masih 200 mega, itu pakai duplikator, bisa lah pakai plugin duplikator ya. Tapi kalau sudah di atas 200 mega, kita terus bayar supaya pada saat memindahkan data itu. Nah, seperti itu. Banyak juga yang belum di backup ya, seperti tadi saya ceritakan kasus-kasus terjadinya perubahan HTTPS itu karena tidak bayar SSL-nya, HTTPS berubah jadi HTTP. Itu kita harus perhatikan, itu terjadi kontrol yang terjadi karena kita belum bayar sewa untuk SSL. Ada beberapa hosting yang bebas, gratis. Ada juga hosting yang mewajibkan kita membayar SSL-nya ya. Seperti itu. Oke, mungkin di sini bisa baca sendiri apa yang termasuk dalam kontrol otomatis untuk operasi komputer ya. Yang nomor 3-nya ini ya isinya. Mulai dari backup, kemudian melakukan proses yang sifatnya batch job ya. Proses yang ditumpuk, jangan sampai tumpuknya terlalu lama pada saat dieksekusi, salah ya. Kalau selama prosesnya tidak berhubungan dengan pewaktuan, tidak sifatnya agile, bisa kita gunakan batch job. Ya. Jadi beberapa proses ditumpuk jadi satu, dikerjakan sekaligus. Tidak langsung dikerjakan. Ya. Ini kalau selama dia tidak harus ada masalah agile, tidak terus cepatnya. Monitoring pekerjaan, ini semua termasuk kepada kontrol operasi secara otomatis. Ya. Pas manajemen, pada saat perbaikan sistem, itu kita menambahkan program-program kecil yang lebih baik. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai perbaikannya itu malah lebih jelek dibandingkan versi sebelumnya. Jangan sampai. Ada catatan secara audit, karena setiap proses ini harus ada catatan apa yang terjadi pada saat perubahan. Ya. Kemudian dengan pihak outsourcing yang keempat, nah ini seperti ini konten-konten bersifat dengan outsourcing, mereka bersedia di audit. Nah, menggunakan layanan yang aman, sehingga para pengguna itu tidak akan marah kepada perusahaan kalau sistemnya dibuat oleh pihak luar atau outsourcing ya, untuk kita percaya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan mungkin? Kita ini pertemuannya baru ke-13, tetapi kalau di catatan Unicom di jadwal sudah ke-15 ya. Jadi kalau minggu depan saya tidak berikan pengumuman buat kuliah tambahan di minggu tenang, berarti kita langsung masuk ke ke UAS ya, ke UAS gitu ya. Jadi di sini saya stop dulu, ada pertanyaan sampai sini. Kita masih ada 3 slide lagi di sini ya. Jadi kalau minggu depan tidak ada pemberitahuan bahwa ada kuliah tambahan di minggu tenang, berarti kita langsung UAS di 2 minggunya dari sekarang ya. Nah, jadi saya sudah ceritakan bagaimana cara mengimplementasikan GRC, jadi tata kelola G yang menggunakan standar R dan standar C. Ada yang mau tanya sampai sini? Saya kasih sedikit lagi ya, saya sharingkan. Bentar.
Saya tutup dulu. Oke. Ada yang sampai sini, kalau tidak ada saya sharingkan dulu, tinggal ada 3 slide lagi. Oke. Ini adalah isu-isu di dalam application control. Application itu adalah bagian level menengah. Kalau level atas namanya entity, kalau level menengah namanya application control. Jadi kelasnya dari tata kelola application control ya. Dari COSO 2, isunya diambil dari COSO 2. COSO 2 isinya adalah ORM, Enterprise Risk Management. Nah, ini masalahnya. Pertama, kebutuhan akan manajemen risiko itu dilupakan ya, tidak dihargai. Tidak ada menilai apa saja yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan investasi kontrol. Jadi, kemudian komunikasi rutin tidak dilakukan ya. Bisnis terlalu lambat menyadari tanggung jawab untuk mengontrol aplikasi. Jadi aplikasinya dibiarkan padahal kebutuhan sudah bertambah, aplikasi juga harus berubah, dibiarkan saja. Banyak aplikasi lama yang tidak memiliki kontrol yang diperlukan. Jadi banyak aplikasi yang lama tapi harusnya sudah diupdate, sudah berubah permintaan layanannya, itu dibiarkan saja ya, terjadi resiko. Kalau resikonya tinggi ya tentunya perlu kompensasi ya. Kalau sudah rendah ya sudah, tinggal ganti saja sistemnya ya, seperti itu. Ini ceritanya saat di lapangan saya diskusi dengan beberapa perusahaan, mereka pikir kalau tidak ada masalah buat apa gitu ngitung-ngitung risiko. Tetapi setelah generasinya berubah, itu tidak ada training tentang manajemen risiko, sehingga penyelesaian masalah menjadi panjang. Tapi kalau sering di training, itu bisa menyelesaikan masalah secepat mungkin. Contoh kasus yang sederhana, misalkan pada saat data dicari, data yang tidak muncul, itu bisa panjang di satu perusahaan. Di perbankan pun sama ya. Misalkan saya mencari data saya, data saldo saya tidak muncul, itu waktu panjang sekali. Tapi kalau kita sudah tahu manajemen risikonya, kalau terjadi seperti itu, data tidak muncul di saldo, pengecekannya bagaimana secara fisik, karena sekarang bank tidak punya data secara fisik. Tidak ada data buku tabungan secara fisik, ya tidak ada. Semuanya secara digital, secara data. Sehingga kalau misalkan data-data yang hilang, mereka ngeceknya susah. Mereka tidak punya logbook, tidak punya pencatatan dari histori, tidak punya. Nah, itu yang jadi masalah. Banyak sekali bank-bank yang lemah di sistem datanya ya. Karena tidak punya data secara fisik dan melupakan data fisik. Nah, itu kita ceritakan supaya masalah kecil yang tidak muncul, yang harusnya tidak perlu waktu panjang bisa selesai dengan cepat. Kalau misalkan yang hilang saldonya tidak muncul adalah orang-orang yang nilainya triliun miliaran, golongan orang termasuk kepada PAP, bukan VIP, tapi PAP, Political Exposure Person, PEP ya, bukan VIP, tapi PAP. Nah, itu orang-orang yang punya jabatan tertentu, orang anggota dewan, nah tiba-tiba saldonya nggak muncul, wah bahaya. Kredibilitas dari bank bisa jatuh ya. Mengapa ya? Karena mungkin ada satu masalah yang menyebabkan data tidak muncul. Datanya ada, tetapi tidak bisa dimunculkan. Mungkin terjadi karena masalah otorisasi, masalah relasi data, macam-macam ya, kalau di ilmu data. Kita pikir sederhana, tetapi kalau kita nggak tahu cara menanganinya, itu resiko itu jadi masalah yang harus diselesaikan panjang dan menyita uang dan waktu ya. Masalah lain misalkan terjadinya sulit menentukan tanggapan yang sesuai dan terukur, respon yang sesuai, ini yang tadi ya, kalau terjadi masalah, mereka tidak tahu bagaimana mensiasati atau menyelesaikan solusi dengan cepat. Secara umum ada kekurangan kepakaran dari kontrol internal. Ya. Ini sama tidak ada pelatihan, ya. Tidak ada pelatihan mengenai GRC, tata kelolanya harus apa, tata kelolanya tidak menyebar kemana-mana, tapi terbatas pada R dan C saja. Kalau di ilmu COVID tanpa RC, cuma G saja, mungkin kemana-mana ya. Kalau di sini tidak, kita batasi R dan C saja. Tidak ada kemampuan untuk meminimalkan risiko dalam pengerjaan yang ulang, ya, kalau terjadi kesalahan, seperti yang tadi ya. Tidak ada panduan yang pasti dari konsultan atau pemerintah mengenai bagaimana menggunakan common sense berdasarkan pengalaman ya, karena tidak ada pelatihan manajemen risiko, tidak ada pelatihan GRC,
tidak tahu caranya bagaimana melakukan penyelesaian secara rasional, secara tepat dan benar ya. Kemudian mereka juga tidak mampu mengukur keputusan yang dibuat ini sudah benar atau belum ya. Kalau kita menggunakan tata kelola tanpa melibatkan R dan C, kita bingung ini sudah sesuai dengan resiko yang ditempuh belum, atau sesuai dengan standar belum. Misalkan mereka menyelesaikan masalah tadi saldo tidak muncul. Nah ini saldonya muncul, tapi kita pakai standar apa ini? Apakah standar Basel mengenai pemunculan data yang sudah dihasil dari koreksi, memunculkan nilai atribut yang berupa atribut hurunan, itu berarti satu saldo itu muncul karena ada uang yang masuk, uang keluar, sehingga terakumulasi. Standarnya apa? Kita pakai apa? Standarnya pakai standar atribut turunan dari Basel misalkan ya. Nah itu kita tidak punya ukuran kalau kita nggak punya R dan C-nya. Kemudian ada penjaminan bahwa IoT bisa membuat sistem berlanggeng. Nah itu ya. Nah ini ceritanya. Jadi GRC mendukung sistem langgeng atau terkenal dengan ISO. ISO ini sudah lama saya tidak lihat ada di kurikulum S1 ya. Ini namanya ISO 14040 ya. ISO ini bagus karena ada angka kembarnya 4040. ISO ini bercerita perusahaan itu harus langgeng, sistem operasi itu harus langgeng. Mau ada gangguan di tengah jalan, ada gempa, server dicuri, punya backup, layanannya bertambah. Nah, itu harus langgeng. Nah, GRC ini mendukung yang namanya Life Cycle Sustainability Assessment, penilaian kelanggengan. Misalkan dia menghitung waktu layanan optimal sesuai dengan standar Service Level Agreement. Jadi kalau gunakan ATM, itu ATM itu berapa detik sih mengeluarkan uang? ATM melakukan transaksi transfer ke bank lain berapa detik sih ATM? ATM digunakan membayar kartu kredit berapa detik? Ada hitungan waktunya. Kita ngambil data berapa detik ya, harus muncul datanya. Ada studi kelayakan. Nah ini risk analysis ya. Dari ISO 31000 dan business continuity dari ISO 22301. Banyak sekali yang mendukung life cycle. Kalau ada yang mau tanya silakan langsung saja kalau mau bertanya ya. Kemudian ada simulasi dampak. Orang simulasi kalau buat sistem jangan langsung dilempar ke masyarakat ya. Nanti bisa mental, bisa banyak yang protes. Sama seperti zamannya Gojek langsung dilemparkan ke masyarakat, nggak ada studi kelayakan, protes. Karena roda 2 tidak boleh digunakan buat angkutan umum. Kemudian Gojek Pangkalan ribut, demo, perang itu. Gojek Pangkalan sama Gojek Online gara-gara satu sistem yang namanya Gojek ya. Karena tidak ada simulasi dampak politikal, ekonomi, namanya dampak pestel ya, politikal, ekonomi, strategi, teknologi ya. Tidak ada dampak seperti itu ya. Simulasi kan kehilangan sumber daya, ya kalau sumber dayanya kurang atau tidak sesuai dengan spek bagaimana ya. Evolusi modular, front to back end. Jadi kalau membuat sistem, sekarang jarang sekali di perusahaan itu buat sistem baru ya. Mereka cuma membuat middleware-nya, membuat dalam bentuk moduler. Saya punya masuk S2, judul tesisnya adalah membuat sistem. Nah, itu udah salah. Mengapa? Karena di praktek itu tidak lagi membuat sistem, tapi mereka menggunakan middleware. Program-program kecil yang bisa menghubungkan sistem besar dengan sistem besar lain. Jadi tidak lagi membuat sistem baru, jarang ada perusahaan yang membuat sistem baru. Mereka pasti memperbaiki atau melakukan proses komunikasinya menggunakan middleware ya, misalkan. Maka di sistem informasi itu kita pelajari modelnya, sedangkan di teknik informatika kita pelajari middleware-nya. Sudah tidak zamannya lagi kita belajar membuat sistem aplikasi, udah tidak ya. Kita pelajari bagaimana middleware-nya mempush data dari satu sistem menggunakan XML, kemudian kita lemparkan kepada sistem yang lain tanpa kita membuat sistem baru, ya, seperti itu. Jadi kalau di informatika ada namanya Node.js, ya, itu menggunakan sistem middleware. Green computing, penggunaan yang tepat, waktu efisien, pekerjaan yang tepat, tidak menghabiskan sumber daya listrik, yang green computing, ya. Kemudian membuat sesuatu yang tidak beraturan menjadi beraturan, chaos to order. Jadi perusahaan-perusahaan itu terjadi departemen yang datanya lengkap, tapi tidak bisa dikoneksikan dengan departemen lain. Manufaktur datanya lengkap, tapi pada saat ditanya bahan baku apa yang harus dibeli, tidak punya data ya. Menjadi raja-raja kecil atau silo, jadi gudang-gudang kecil yang tidak bisa terkoneksi.
Nah, dari silo menjadi terintegrasi ya. Dari zero to hero. Kemudian change management yang mempertimbangkan multi perspektif. Nanti kalau masih membuat sistem, lihat siapa yang menggunakan, apakah operator, nah bagaimana kemampuan operator, skill-nya harus di training, ya. Kemudian kemampuannya, kemudian cara berpikirnya harus kita training. Multi perspektif, jangan memikirkan keinginan owner saja, ingin pikiran juga bagaimana di lapangan pada saat dieksekusi, bagaimana caranya. Ya. Bagaimana cara pembayarannya, mereka bekerja berapa jam, berapa dibayarnya, kalau ada sistem baru, apakah mempermudah, atau mempersulit, atau menambah kecepatan, atau tidak. Ya. Mengubah menggunakan barcode, misalkan dulunya nggak pakai QR code, sekarang pakai barcode. Ya. Jadi barcode-nya berubah menjadi QR code, nah itu kita lihat bagaimana caranya pakai QR code. Sepintas sama ya, barcode sama QR code-nya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang tidak terbiasa, mereka bingung, ini QR code gimana cara men-scan-nya. Sekarang sudah tidak repot karena program-program seperti Peduli Lindungi, itu QR code-nya bisa di-scan menggunakan kamera biasa ya. Jadi sistem aplikasi kamera yang ada di ponsel kita sekarang sudah mengupgrade untuk mengenali QR code-nya. Dulu itu harus pakai sistem sendiri, sekarang nggak repot. Ya. Jadi setiap sistem sekarang aplikasi ponsel yang baru itu pasti ada QR code-nya ya. Kemudian jangan mikirkan keuntungan, juga pikirkan planet ini. Jadi kalau kita pakai listrik yang terlalu besar, komputer terlalu banyak, pasti AC-nya kan itu menghabiskan sumber daya alam ya, AC-nya itu tersebut, menghabiskan daya listrik. Pikirkan ke sana juga, jangan punya monitor yang cukup besar, sekarang monitor digantilah dengan LCD. Kalau monitor besar yang tabung itu kan menghabiskan listrik sangat besar ya. Jadi harus pakai LCD yang lebih hemat gitu. Ya pikirkan planet inilah kita pikirkan people, planet, and profit ya. Kemudian GRC membantu juga dalam merancang sistem yang immortal, jadi yang selalu ada sampai bertahun-tahun. Ini ilmunya retensi data. Jadi kalau sempat minggu depan saya ajarkan retensi data. Kalau tidak kita langsung UAS ya. Retensi data itu ilmu yang unik dalam database itu untuk melihat apakah data tersebut sudah umurnya untuk dihapus atau untuk di backup. Sehingga nanti kita pisahkan mana server data untuk operasional, mana server data yang sudah pensiun, diretensikan. Itu ada ilmunya. Kemudian semi-destructive, jadi kalau mengubah ke dalam sistem yang benar-benar baru, itu masih bisa langkahnya mengaitkan sedikit dengan sistem yang lama, sistem-sistem yang diwariskan, legacy system. Sehingga tidak terlalu mengagetkan, tidak membuat shock kalau terjadi sistem disruptif ya. Jadi mengubah data, misalkan dulu tidak menggunakan WhatsApp, pada proses komunikasinya sekarang pakai WhatsApp, itu tetap masih bisa menggunakan sistem lama, gunakan sistem SMS, sistem disruptif. Oke, mungkin sampai di sini hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kita sudah kuliah 1 jam, pas 1 jam ya. Ada yang kan? Belum ada, Pak. Ada ya. Kalau begitu, kita masuk ke sesi foto ya. Tolong dipasang kameranya. Sebelum kita tutup, saya mau abadikan dulu sebagai compliant bagi fakultas ya. Bagi fakultas itu ada compliant, harus mengabdikan foto ya. Maksudnya juga bisa komplain kalau misalkan di absensinya tidak muncul ya. Jangan lupa absen online ya. Jangan lupa situsnya tetap tidak berubah ya. Oke, saya foto dulu sebentar. Mana print screen-nya? Oke. 1, 2, 3. Oh, cuma 1 slide ya? Oke, kalau cuma 1 slide. Baik, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan sampai selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.